Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LP Shop channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan tetap membahas masalah budidaya ikan gurame bosku. Jadi ada salah satu bos kita itu bertanya tentang penyakit ikan gurame. Mungkin ikannya itu terkena penyakit ini bosku, jadi ditanyakan ke saya. Cuman kalau di dalam chat itu kan kita menjawabnya paling ya sekilas gitu aja, enggak bisa harus sampai jelas. Makanya saya buat konten sekalian, mungkin bisa dibuat pengalaman bagi teman-teman yang lainnya, khususnya itu pengalaman bagi para pemula. Ini berdasarkan pengalaman saya, juga pengalaman teman-teman yang lainnya yang budidaya ikan gurame. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Yang ditanyakan itu adalah masalah penyakit moto mendulu dan penyakit cacar bosku. Dua penyakit ini sebenarnya itu tidak sama. Jadi biasanya kalau penyakit mendulu itu rata-rata penyebabnya karena kebanyakan makan, overdosis, dan itu terjadi itu di ikan ya mulai ukuran 3 jari itu sudah, kalau memang kebanyakan makan tuh matanya bisa mendulu. Itu kalau penyakit mendulu itu awet sekali bosku, lama prosesnya untuk sembuh. Dan untuk penanganannya itu yang jelas kalau kebanyakan makan tetap diberhentikan makannya, dipuasakan, dan itu membutuhkan waktu tergantung kondisi parahnya. Biasanya tuh kalau saya dulu tuh pernah melihat di kolamnya Mas Dut, itu parah sekali penyakit mendulu ini karena overdosis, karena kebanyakan makan. Matanya tuh bengkak-bengkak gitu, dan itu pasti yang diserang tuh bagian kepala bos. Jadi seperti tumor gitu, ada daging yang tumbuh terus akhirnya tuh mendesak matanya untuk keluar, dan itu sulit sekali untuk sembuh. Untuk pengobatannya itu ya rata-rata yang jelas yang paling efektif itu dengan berhenti makan. Bisa 1 minggu, 2 minggu, bahkan di masjid itu bisa sampai 1 bulan lebih tidak dikasih makan, cuman dikasih makan daun. Kalau untuk sentratnya itu harus berhenti total. Itu nanti akan sembuh dengan sendirinya. Dan itu biasanya itu nanti kalau untuk sembuh total tuh sulit. Jadi bertahap ya, masih ada 1-2 itu yang begitu. Cuman yang lainnya itu nanti kalau memang dipuasakan itu bisa sembuh. Yang akhirnya itu yang parah-parah, yang matanya sudah keluar akhirnya tetap mati bosku. Itu nanti penanganannya tetap seperti itu, dengan cara kita puasakan biar ikan itu sampai sembuh total, baru kita kasih makan peletnya. Kalau memang tidak tega, nanti bisa diisi tengah waktu bosku. Maksudnya tuh makannya itu tidak usah tiap hari. Yang untuk sentratnya untuk 1 minggu bisa 1 kali, atau mungkin 1 minggu bisa 2 kali. Tapi kalau untuk daun-daunnya itu ya tetap bisa bosku, 1 tiap hari. Cuman diukur lah, biar sekiranya untuk daun itu bisa habis 1 hari 2 hari, nggak sampai berlarut-larut. Tadi kalau nggak habis-habis untuk daunnya itu malah membuat kotor airnya, dan itu juga pengaruh terhadap ikannya. Karena namanya yang ikan yang sakit itu yang jelas yang sudah mendulu, matanya keluar itu dia tuh tidak mau makan. Jadi kalaupun dikasih makan
terlalu banyak tuh yang makan itu ya juga yang sehat, yang tujuannya itu biar yang sehat itu terjaga, tidak sakit juga, tapi dengan cara dikasih makan daun-daun. Nah kalau untuk sentratnya itu bisa 1 minggu sekali, kalau bahkan mungkin kalau tega tuh ya ndak salah dikasih makan sentrat sama sekali, ndak masalah, itu nanti akan lebih cepat sembuhnya. Tapi kalau kita ndak tega, biasanya ngasih sentrat ya itu biasanya ikan tuh kalau kena penyakit sulit sembuhnya, itu masalahnya itu bosku. Jadi kita itu merasa ndak tega kalau ndak dikasih sentrat, biasanya itu kita kasih sentrat, padahal itu nanti akan lebih cepat penyakit itu menyebar dan tidak akan cepat sembuh. Makanya saya sering sekali itu bilang kalau kita budidayakan gurame itu untuk sentratnya itu kasih pakannya bertahap, jadi distandarkan bosku. Dalam video-video saya juga sudah banyak saya jelaskan itu, soalnya memang kalau ikan gurame itu kan aslinya pemakan tumbuh-tumbuhan, jadi protein yang banyak itu kalau dibanyakin protein nabatinya tidak masalah, tapi kalau protein yang banyak itu dari protein hewani, kalau kebanyakan itu ya bisa seperti itu, nanti fisiknya itu tidak kuat, akhirnya malah sakit. Jadi tetap ada ukurannya, distandarkan. Makanya kalau ikan gurame itu tidak bisa dibuat target 6 bulan 5 bulan harus panen, tidak kuat. Kalau ikan gurame tetap proses, paling tidak kalau mulai ukuran 1 cm itu kita menghabiskan jatah waktunya itu ya 12 bulan lah, 11 sampai 12 bulan untuk jatah pakan ikan gurame itu panen. Jadi kalau kita cepatkan nanti takutnya seperti itu loh. Terus yang penyakit cacar itu bagaimana? Kalau cacar itu biasanya sisiknya atau badannya itu luka khusus seperti borok gitu, merah-merah itu sisiknya ada yang mengelupas. Kalau itu biasanya itu penyebabnya juga bisa kebanyakan pakan, tapi biasanya tuh efek di air bosku. Jadi saya kemarin terus ada pertanyaan, saya ingat teman saya itu yang di Prambon, Mas Alwi, itu ikannya itu pernah parah sekali kena penyakit cacar bosku. Dan dulu itu saya tanya, ndak dikasih obat sama sekali. Memang obatnya ya tetap dengan cara seperti itu, diberhentikan makannya total, bahkan ada berapa bulan ya, 1 bulan lebih katanya itu tidak dikasih makan sama sekali, cuman dikasih makan daun-daunan. Dan itu untuk daun-daunannya itu Mas Alwi itu ngasihnya pakan daun jati bosku. Memang kalau daun jati itu efeknya itu bagus untuk kekuatan di sisiknya, biasanya seperti itu. Tapi itu kalau sudah ikan besar. Dan kalau cacar biasanya ikan itu rata-rata sudah ya ukurannya, kalau kena cacar itu sudah on-onan lah, 2 on 3 on itu biasanya. Kalau cacar, kalau ikan kecil itu jarang terkena cacar. Biasanya yang terkena cacar itu ikan yang sudah ukur, ya ikan yang sudah besar. Makanya efeknya itu biasanya juga kebanyakan makan, tapi faktornya itu yang jelas air kalau cacar itu. Untuk lebih cepatnya itu ada ya juga yang ngasih itu sama pakannya, cuman jangan tiap hari bosku, mungkin 1 minggu sekali itu dikasih makan sama super tetra. Istilahnya itu dibibis dengan obat super tetra, yang tujuannya itu lukanya itu biar cepat kering. Tapi ya itu jangan tiap hari, paling enggak ya 1 minggu sekali. Soalnya nanti kalau tiap hari itu ya malah rawan, maksudnya nanti ikannya malah tidak sembuh-sembuh. Dan kalau cacar itu ikannya masih mau makan, makanya kalau dikasih obat dengan cara dicampur di makanannya, dibibis itu ya insya Allah nanti bisa menambah cepat luka itu kering, sambil dengan dipuasakan. Jadi obatnya itu dimasukkan dimakan dengan pakannya dengan cara dibibis, paling tidak 1 minggu atau 10 hari sekali lah untuk pengobatannya. Terus dikasih pakan daun-daunan, kalau bisa itu daun jati biar lebih cepat sembuh. Itu nanti sampai 1 bulan paling tidak tuh. Kalau penyakitnya itu parah, kalau tidak parah ya paling setengah bulan sudah bisa selesai. Jadi intinya itu kalau ikan tuh kalau sakit itu kembali lagi untuk pengobatan yang paling manjur itu berhenti makannya bosku. Maksudnya itu dipuasakan makan sentrat biar cepat sembuh. Bisa dikasih makan dedaunan, entah itu nanti daun talas ataupun daun pepaya ataupun daun ketela, tidak masalah, yang penting ikannya itu mau makan.
Jadi antara dua penyakit ini, antara penyakit mendulu dan penyakit cacar itu memang untuk penanganannya itu ya yang paling efisien kita puasakan untuk pola makan sentratnya. Untuk makan daunnya bisa tetap kita kasih, tapi ya tidak usah banyak-banyak. Soalnya yang sakit itu jelas tidak mau makan. Kalau yang penyakitnya itu penyakit mata bengkak, tapi kalau penyakitnya itu penyakit yang cacar itu masih mau makan. Makanya kalau ingin kasih obat lah, umpamanya tidak tega ya dikasih obat dengan cara dibibis dimakannya seperti tadi biar merata, tapi ngasihnya itu jangan terlalu sering, paling enggak 10 hari mungkin itu bisa dijalankan. Kalau di Mas Alwi itu pengalaman ya memang tidak dikasih makan sama sekali, katanya ada 1 bulan lebih. Dan saya tanya itu apa tidak takut ikannya itu mati karena kelaparan, terus nanti apa bobotnya itu berkurang? Ya enggak, katanya memang kita harus tega kalau memang kondisi ikannya itu sakit. Kalau kita tidak tega, kita kasih sentral terus, saya yakin ya tetap malah akan bertambah parah dan akhirnya itu nanti malah gagal dalam kita budidaya ikan gurame. Jadi intinya itu kita harus benar-benar teliti. Biasanya itu di awal itu sudah ada tanda-tanda bukti. Kalau penyakit itu entah penyakit apa itu tidak mungkin langsung rek semuanya, itu tidak ada 1-2 itu ada tanda-tanda lah. Mulai di fase 1-2 ini ada yang kelihatan tidak beres, itu bosku itu harus mulai mengerim, terutama tentang pakannya itu bosku. Yang biasanya itu kalau umpamanya dikasih 1 kilo bisa dikurangi atau mungkin bisa ngasihnya itu selang waktu, umpamanya 1 hari ini dikasih, nanti jarak 2 hari atau 3 hari baru dikasih. Nah itu nanti kalau sudah kelihatan yang 1-2 itu kelihatan tidak ada, maksudnya gejala tidak ada, baru kita kasih makan normal lagi. Atau mungkin langsung saja ada tanda-tanda 1-2 mulai kelihatan sakit, kita berhentikan, malah nanti itu puasanya tidak terlalu lama. Soalnya posisi ikan itu belum terlalu parah, tapi kalau ikan itu sudah terlalu parah, nanti puasanya yang jelas malah semakin lama waktunya. Makanya untuk panen ikan gurame itu saya sering bilang dari kemarin itu kendalanya waktu itu bisa terjadi makin lama ya karena hal-hal semacam ini. Kalau ikannya sakit kita puasakan 1 bulan, bahkan di masjid itu ada sampai 2 bulan, tapi insya Allah sudah. Terus lagi yang bikin masalah itu kalau sakitnya posisi ikan tuh masih belum layak jual bos. Di ukuran umpamanya 1 on 1,5 sudah terkena penyakit, itu kita yang pusing kalau kita tidak bisa menanganinya. Tapi kalau posisinya itu kan sudah besar, itu bisa langsung dipanen, umpamanya 0,5 kiloan atau 6 onan itu sakit, kita bisa langsung panen, entah itu panen kering atau panen basah, tapi tetap bisa dipanen. Tapi kalau posisi ikan itu masih kecil, posisinya belum masuk layak jual, terus sakit, ya kita memang harus berhati-hati biar ikan itu bisa selamat sampai panen. Yang jelas penanganannya seperti itu tadi. Mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa bermanfaat khususnya bagi bosku yang kemarin tuh bertanya. Yang penting kita tetap teliti, harus tega, tidak kita kasih makan kalau memang posisi ikan itu sakit. Kalau kita tidak tega, tetap kita masih kasih pakan pelet full, insya Allah tuh nanti akan lebih parah lagi. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.